Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Lebih bareng gue Zandi. Kali ini kayaknya bakal bikin sedikit bingung pilihan antara kedua helm ini. Dia bakal meng-compare antara RSV New Intel dan juga NAK Air One Max. Kira-kira kalian pilih yang mana? Oke, dengan harga yang hampir mirip-mirip antara kedua helm ini, cuma beda sekitar 25 sampai ke 50 ribuan lah untuk kedua helm ini. Jadi emang agak sedikit membingungkan untuk kedua helm ini milihnya. Fiturnya juga mirip-mirip, cuma ada perbedaan sedikit. Ntar kita bahas perbedaannya apa. Sekarang kita fokus dulu ke eksterior dari kedua helm ini. Yang pertama dari si NAK Air One Max dulu di sini. Kalau untuk NAK Air One Max, gue ngelihatnya dia itu lebih agresif karena emang ngelihat dimensi dari spoiler di belakang sini dia cukup lebih besar, garis-garisnya juga cukup tegas ke atas dan sampai ke belakang semuanya jadi menyatu semuanya. Ini kelihatannya kayak punya value aerodinamis untuk yang Air One Max, sedangkan untuk yang RSV New Intel gue ngelihatnya dia lebih sporty, cuman tetap lakukannya tegas tapi sedikit rounded juga. Spoilernya minimalis dan gue suka dengan spoiler yang seperti ini, cukup minimalis. Jadi emang agresifnya tuh dibentuk atau spoilernya dibentuk sama si shellnya, bukan sama spoilernya untuk yang New Intel di sini. Dan terutama untuk rival Ryujin ini jadi makin ngedapetin aura si sportinya gitu. Oke. Dan enggak seruncing Air One Max, dan dia emang lebih sport, lebih humble. Gue lebih enak aja ngelihatnya. Cuma sama-sama tipikalnya kedua shellnya tuh dia panjang ke belakang kalau misalnya kalian lihat. Untuk dimensinya juga ini mirip-mirip, cuman slightly sedikit lebih besar yang Air One Max kalau menurut gue ya. Ini hanya subjektif aja penilaiannya karena gue ukur. Oke, itu untuk eksteriornya. Dan untuk ventilasinya yang Air One Max yang RSV New Intel dia hanya ada forehead ventilation di bagian sini, ventilation tanpa ada top air ventilation. Dan untuk outletnya atau exhaustnya untuk mengeluarkan hawa panasnya dia ada di spoiler di sini. Oke, ada lubang sih kelihatan, karena spoiler warna bening kelihatan. Ini yang New Intel. Dan untuk yang Air One Max ada di top air ventilation di sini dengan mekanismenya di klik. Ini sama juga dengan yang S1 GP Pro. Dan untuk outlet ventilationnya sebenarnya ada kelihatan kisi-kisi sebelah kiri kanan di sini untuk spoiler. Mungkin itu untuk si outlet ventilationnya, untuk exhaustnya lah gitu. Oke, itu untuk ventilasinya. Lalu ngomongin soal visornya, ini perbedaannya. Kalau misalnya Air One Max di sini dia udah dilengkapi dengan double visor, ada sun visor di sini. Sedangkan untuk yang New Intel dia belum ada sun visor, jadi ini single visor. Cuman ini punya ciri khas tersendiri untuk keduanya. Kalau misalnya yang Air One Max gue bisa bilang ini cukup rounded, keduanya punya visor yang rounded gitu, sama-sama umum gitu. Cuman untuk detailnya untuk yang Air One Max ada dilakukan bagian bawah untuk kita menggenggam si visornya buat naikin turunin si visornya. Mekanismenya smooth, ini nggak kerasa berisik sama sekali untuk yang Air One Max, dan cukup mudah, ada steppingnya. Oke, dan semuanya juga baik kalau menurut gue untuk si seal karetnya di sini di atas untuk biar nggak masuk air waktu lagi hujan. Dan untuk yang New Intel gue selalu bilang RSV itu punya ciri khas tersendiri di visornya karena ada space lebih dari karet shell visor di sini. Dia ada space di atas, jadi kesannya visornya kayak lebih tinggi, beda dengan yang Air One Max yang pas banget di karetnya ujungnya. Kalau yang RSV dia lebih tinggi dari si bingkai karet si visornya gitu. Itu untuk yang visor New Intel, gue suka ciri khas seperti itu dan sama-sama cembung. Lalu untuk face holdernya, kalau yang RSV dia punya carbon lux di sini, hanya luxnya aja bukan materialnya. Oke, itu untuk eksterior dari kedua helm ini. Dan untuk material si shellnya untuk yang RSV New Intel dia ini 100% ABS thermoplastik dengan teknologinya masing-masing, dengan teknologi tersendiri. Untuk RSV punya teknologi juga. Sedangkan untuk NAK Air One Max
Dia sama-sama termoplastik, cuman kalau misalnya NHK dibilangnya termopolimer, sama-sama juga termoplastik, cuman dengan teknologi mereka sendiri juga. Jadi kedua helm ini punya teknologinya sendiri untuk termoplastiknya, dan secara subjektif gue bilang kedua helm ini punya termoplastik yang solid, nggak kerasa murah. Menurut gue ini bukan termoplastik abal-abal. Dan kalau di sini kalau gue pegang kayak gini, ini kerasa banget. Yang lebih ringan itu ya yang RSV sih sebenarnya. Oke. Lalu untuk sertifikasinya, untuk yang RSV ini ada DOT ECR22 dan juga SNI tentunya. Untuk yang RSV cukup lengkap, sedangkan untuk yang NHK ini tuh kalau nggak salah dia SNI dan juga DOT untuk yang R1 Max di sini gitu. Itu sertifikasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, pertama bagian interiornya si R1 Max di sini. R1 Max bagian interior dia dominasi warna gelap dengan sistem penguncian Micromatic Retention System. Fabriknya halus banget. Sedangkan yang RSV ciri khasnya juga sendiri, dia warnanya kayak abu hijau gitu. Jadi warnanya lebih terang dengan penguncian yang sama Micromatic Retention System di sini. Jadi dua-duanya udah enak buat keseharian. Cuman kalau misalnya RSV ini jadi 3 bagian neck roll, di sini 3 bagian padding dan neck roll, ada chick pad dan juga ada crown pad. Sedangkan untuk yang R1 Max dia hanya ada 2 bagian padding karena chick padnya panjang sampai ke belakang, chick pad dan juga si crown pad. Itu perbedaan paddingnya. Sekarang kita coba bongkar si paddingnya dulu. Biar lebih jelas ngelihatnya, ini perbedaannya bentukannya. Kalau yang R1 Max jelas dia lebih panjang, yang New Intel dia lebih kecil karena emang dia hanya chick pad aja, bukan merupakan neck roll juga. Untuk mekanisme pengunciannya sama-sama menggunakan 3 buah snap button, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuman untuk yang R1 Max ada tambahan untuk diselipin ke bagian shellnya di sini karena emang nih panjang sampai ke belakang gitu. Oke, ini untuk bagian chick padnya. Crown padnya masih sama-sama seperti pada umumnya. Keduanya punya kemiripan juga, sama-sama tebal. Cuman yang R1 Max ini terasa lebih tebal kalau dipegang karena waktu kita pakai emang lebih tight, lebih ngetat, kayak slim fit gitu. Kalau misalnya pakai yang NHK, kalau yang RSV dia lebih tipis. Ini sama-sama size M padahal. Oke, dan ngomongin soal si IPS-nya, keduanya sama-sama punya slot untuk speaker intercom. Ini untuk yang R1 Max di sini, sebelah sini dia bisa nyimpan speaker di sebelah sini. Ruangnya cukup besar, cuman kalian harus pakai double tape lagi untuk nempelinnya. Kalau misalnya untuk di R1 Max besar, dan untuk yang di RSV New Intel juga sama, udah ada slot untuk speaker intercom, cuman dia lebih detail karena emang ada lingkarannya, berbentuk lingkaran di sini, dan ini tinggal dibuka. Buka penutupnya dulu. Kayaknya penutupnya udah gue buka di sini. Ini untuk slot untuk speaker intercomnya di sini. Tinggal masukin doang. Dan tetap harus pakai double tape juga. Dan keuntungannya untuk kedua helm ini sama-sama punya IPS di bagian pipi. Jadi kalau misalnya ada IPS bagian pipi, dia pasti lebih kedap dibandingkan yang tidak menggunakan IPS di bagian pipi, bagian chick padnya di sini gitu. Jadi itu juga nilai plusnya. Dan untuk IPS-nya warna putih, ini untuk yang New Intel. Gue sebenarnya tidak melihat yang nggak terlalu gimana-gimana lah gitu, masih biasa dengan 4 lubang exhaust, ini lubang inlet. Oke. Dan untuk yang R1 Max warna putih juga, cuman bisa kelihatan perbedaannya. Kalau yang R1 Max di sini kayak lebih
detail aja gitu untuk si IPS-nya, untuk jalur udaranya maksudnya. Jalur udaranya dia kelihatan jelas dan finishingnya juga, cutting juga oke untuk si jalur udaranya gitu. Kalau misalnya bisa dibedain ya. Oke. Itu overall di bagian fitment, di bagian interiornya. Sekarang kita masuk ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Gue bakal coba kedua helm ini, dan untuk informasi, lingkar kepala gue tuh 55-56 cm, dan untuk helmnya di sini, untuk yang Aeron Max dia size-nya M, dan untuk yang New Intel ini size-nya M juga gitu. Jadi ini punya kesamaan juga, size-nya punya kesamaan. Cuman ntar kita bisa cari tahu apakah true size, harus down size atau up size. Pertama gue coba dulu yang jangan Aeron Max dulu, baru kemarin nyobain soalnya. Cobain dulu yang ini deh, biar masih jadi remind lagi rasanya kayak gimana. RSV New Windtail. Gue senang sih sama fitmentnya yang New Windtail ini dibandingkan dengan yang SPT waktu dulu. Kayaknya ada perbedaan sedikit. Ini size M-nya kerasa, yang pertama tuh helmnya ringan, ini kerasa banget helmnya ringan. Dan untuk padding yang pertama kerasa neken tuh ya bagian cheek pad di sini yang size M di sini. Untuk di kepala gue tuh kerasa banget cheek padnya nyentuh, langsung neken, ngepres dalam artian enak. Dan untuk crown padnya, untuk bagian tengahnya, bagian tengah kepala gue tuh ya dia kesentuh, cuman ada sedikit longgar di bagian kiri kanannya aja. Cuman nggak apa ya, bukan longgar yang nggak enak, cukup nyaman juga. Ada space bagian kiri kanan sebelah sininya. Jadi untuk paddingnya, fitmentnya ini apa ya, effortless gitu, pakai ringan banget. Dan gue ngerasa cukup safe juga. Di bagian belakang juga ini ke cover bagian tengkuknya. Bentar gue coba dulu yang Aeron Max. Untuk padding-paddingnya langsung kerasa perbedaan seperti apa. Oke, sama-sama size M. Kalau Aeron Max, kalau misalnya ini tadi yang New Windtail gue pertama kerasa itu bagian cheek padnya menyentuh, malah kalau yang Aeron Max pertama kerasa tuh bagian si crown padnya yang pertama kesentuh, bukan bagian atas tapi bagian pinggir-pinggirnya sampai ke belakang, sampai sebelah sini tuh dia gua kerasa banget ke cover. Malah cheek padnya di sini nggak senekan yang New Windtail untuk di muka gue. Sama-sama ke cover juga sampai bagian belakang. Ini menarik, fitmentnya sama-sama enak, cuman beda impresinya aja dikit. Jadi kalau buat kepala gue yang Aeron Max ini dia lebih fit banget untuk si crown padnya. Gue suka banget fitment di crown pad buat kepala gue, gue nyaman banget pakai yang Aeron Max di sini. Sedangkan untuk yang New Windtail dia yang fit tuh bagian cheek pad sama bagian atasnya gitu. Ya ini plus minusnya, nggak bisa kita combine. Nah ini yang tuh, ini yang rasanya bagian cheek pad bagian atas yang kerasa tuh. Jadi buat teman-teman yang suka lebih loose sedikit ya mendingan pakai New Windtail. Cuman lebih yang suka fit banget, yang lebih ngunci gitu ya, Aeron Max kalau menurut gue. Dua-duanya sama-sama enak. Gue juga pasti bingung kalau milih antara kedua helm ini soal fitmentnya. Ya mendingan punya dua-duanya sih sebenarnya. Cuman ya kalau misalnya suruh milih, ini gue masih bingung juga untuk fitmentnya. Sama-sama enak soalnya. Dan untuk wearable glasses-nya, oke, untuk Bika yang frame gue yang kecil ini nggak mentok sampai ke belakang, masih aman. Visornya juga aman. Oke. Sekarang kita coba lagi yang Aeron Max. Aeron Max pas masuk kerasanya ya itu bagian si crown pad kiri kanan nih. Lebih mudah pakai yang ini
untuk kacamatanya, walaupun ini juga sama. Oke, masih aman untuk kacamata juga sama-sama wearable glasses. Dan visornya kayaknya panjang juga hampir mirip-mirip tadi, panjang untuk si visornya cukup keberlebihan. Dan sun visor masih bisa dipakai walaupun kalian berkacamata, masih bisa pakai sun visor. Cuman emang sun visornya kalau menurut gue sedikit agak ngatung untuk yang Air Max ini. Walaupun ya kalau misalnya jarak pandangnya untuk lihat 5 meter ke depan ya gelap, kalau lihat yang dekat-dekat speedometer nih, speedometer masih terang. Oke. Ya, jadi intinya gue sendiri masih bingung untuk nentuin fit mana lebih enak, cuman emang dua-duanya benar enak. Dan ngomong untuk size-nya, kalian kayaknya perlu upsize untuk kedua helm ini. Kalau pengen yang nyaman, terutama untuk yang NHK, gue saranin untuk yang lingkar kepala 57 sama 58, dia bisa pakai size XL berarti ya. Kalau misalnya gue kan 5556 pakainya M gitu. Jadi emang harus upsize dari yang biasanya kalian pakai. Tapi tergantung yang kalian pakainya itu apa. Termasuk juga untuk yang New Intel di sini, New Intel juga sama, kalian harus perlu upsize. Walaupun masih bisa dipakai sebenarnya kalau New Intel, kalau misalnya sesuai dengan lingkar kepala kalian masih bisa. Jadi makin ngepres, cuman ngepresnya masih ngepres nyaman. Cuman kalau misalnya pengen yang sedikit loose, nggak terlalu tight gitu, nggak terlalu ngetat, ya kalian bisa pakai yang upsize untuk size-nya. Oke. Sekian review dari gue untuk kedua helm ini, untuk mengcompare antara NHK S1, NHK S1 lagi, mirip soalnya, NHK R1 Max dan juga RSV New Wintel. Oke. Sekian review dari gue, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau berkenan boleh di subscribe, boleh di like, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ataupun DM ke Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya.